Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang Big Data dalam aksi, studi kasus, dan dampaknya di berbagai industri. Tak kenal maka kata saya yang perkenalkan. Pertama-tama dari saya itu ada Bara Krisna Ragini Semara. Yang kedua itu ada Abdi Muhammad Rizky, silakan angkat tangannya. Lalu yang ketiga ada Dimas Ahmad, silakan angkat tangannya. Dan yang terakhir itu ada Adrian Nova Maulana, silakan angkat tangannya. Next slide. Sebelum kita masuk ke pembahasan Big Data, mari kita kenali sedikit tentang TikTok. TikTok adalah platform media sosial berbasis video pendek yang sangat populer di seluruh dunia. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat, menonton, dan berbagi video dengan beragam efek kreatif. Keberhasilannya tidak lepas dari pemanfaatan Big Data yang canggih untuk menghadirkan pengalaman yang dipersonalisasi bagi setiap penggunanya. TikTok mengakumulasi data dalam skala besar dari berbagai sumber, lalu menganalisis dan menggunakannya untuk menyempurnakan pengalaman pengguna atau user, meningkatkan efektivitas, sistem rekomendasi, serta mendukung strategi pengembangan platform dan bisnis. Bagaimana Big Data dikumpulkan? Yaitu dengan 4 cara ini. Pertama-tama, itu dari interaksi pengguna, meningkatkan pengalaman dan personalisasi dari jumlah like, durasi tontonan, jumlah komentar, dan juga jumlah berbagi kontennya. Lalu yang kedua itu ada data perangkat, mengoptimalkan performa aplikasi berdasarkan perangkat, seperti apakah jenis perangkat user yang dimiliki, letak geografis di manakah user berada, dan juga sistem operasi apa yang user pakai. Lalu yang ketiga itu ada analisis video, menyajikan konten yang lebih relevan dan menarik. Algoritma membaca konten video dari objek, teks, dan suara untuk rekomendasi yang lebih akurat. Lalu yang keempat itu ada data pihak ketiga, memperkaya profil pengguna untuk target iklan yang lebih akurat. Integrasi dengan layanan seperti Google dan Facebook untuk memperkaya profil pengguna atau profil usernya. Silakan next slide akan dipresentasikan oleh Adrian. Untuk selanjutnya, yaitu manfaat Big Data bagi TikTok. Big Data memainkan peran penting dalam TikTok, memberikan manfaat bagi bisnis, pengguna, dan masyarakat. Untuk manfaat bagi bisnis, yang pertama itu TikTok menggunakan Big Data untuk memahami preferensi pengguna dengan lebih baik, memungkinkan iklan yang lebih relevan dan efektif. Yang kedua, algoritma berbasis data membantu bisnis dalam memaksimalkan pendapatan melalui model iklan yang lebih tepat sasaran. Yang ketiga, data pengguna juga digunakan untuk mengembangkan fitur baru dan meningkatkan keterlibatan serta retensi pengguna. Selanjutnya, manfaat bagi pengguna. Yang pertama itu, data memungkinkan pengalaman yang lebih dipersonalisasi dengan rekomendasi video yang sesuai dengan minat dan kebiasaan pengguna. Yang kedua, teknologi ini membantu TikTok menyajikan konten yang lebih menarik, mengurangi kemungkinan pengguna merasa bosan. Yang ketiga, fitur interaktif yang didukung oleh analisis data meningkatkan keterlibatan pengguna dalam komunitas. Untuk manfaat bagi masyarakat, yang pertama itu TikTok menjadi platform yang mendukung perkembangan tren viral dengan cepat, memberi individu peluang untuk mendapatkan exposure global. Yang kedua, kreator konten dapat menjangkau audiens yang lebih luas melalui sistem rekomendasi berbasis data. Yang ketiga, Big Data membantu TikTok mendeteksi dan menghapus konten yang tidak sesuai dengan kebijakan. Next. Baik, yang selanjutnya itu ada tantangan utama dalam penerapan Big Data pada aplikasi TikTok. Dalam pemanfaatan Big Data oleh TikTok, salah satu tantangan terbesarnya yaitu adalah mendasari semua aspek lainnya adalah privasi data. Berikut akan dibahas mengapa menjaga privasi pengguna bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga sebagai fondasi kepercayaan dan keberlanjutan sebuah platform. Yang pertama itu ada dampak reputasi dan kepercayaan pengguna. Pelanggaran privasi data dapat menyebabkan kerusakan reputasi yang signifikan bagi TikTok. Kehilangan kepercayaan pengguna dapat mengakibatkan penurunan basis pengguna, penurunan engagement, dan dampak negatif pada pendapatan. Lalu yang kedua ada potensi denda dan tindakan hukum.
Ketidakpatuhan terhadap regulasi privasi data seperti GDPR atau CCPA yang ada di Eropa dapat mengakibatkan denda yang besar dan tindakan hukum dari regulator dan individu. Yang ketiga, ada kerentanan terhadap serangan siber. Data pribadi pengguna sangat berharga bagi peretas dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga TikTok harus melindungi data ini dari akses yang tidak sah, pencurian, dan penyalahgunaan. Lalu yang terakhir ada isu etis dan tanggung jawab sosial. Penggunaan big data dapat menimbulkan isu etis seperti diskriminasi algoritmik, manipulasi perilaku pengguna, dan pengawasan yang berlebihan. Yang dimana TikTok memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa penggunaan big data dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah peran machine learning atau AI dalam mengolah data di TikTok. Sistem rekomendasi adalah yang pertama. TikTok menggunakan algoritma AI berbasis machine learning untuk menganalisis data pengguna dalam jumlah besar, termasuk video yang ditonton, disukai atau dibagikan, komentar yang diberikan atau dibaca, durasi menonton, dan yang terakhir ada interaksi dengan akun tertentu. Yang kedua ada Natural Language Processing atau NLP dan Computer Vision. AI di TikTok menggunakan NLP untuk memahami teks dalam mendeskripsi dan komentar, serta computer vision untuk mengenali objek, ekspresi wajah, dan tema dalam video. Ini membantu dalam mengkategorikan dan merekomendasikan konten yang lebih relevan bagi pengguna. Dan yang terakhir ada moderasi konten otomatis. AI digunakan untuk mendeteksi dan memoderasi konten yang melanggar pedoman komunitas, seperti konten berbahaya, hoaks, atau ujaran kebencian. Teknologi deep learning membantu dalam mendeteksi pola dalam video, teks, maupun audio. Selanjutnya, bagaimana AI membantu dalam pengambilan keputusan berbasis. Yang pertama, personalisasi dan engagement. AI membantu TikTok dalam memahami kebiasaan pengguna dengan cepat, sehingga platform bisa menampilkan video yang lebih sesuai dengan preferensi individu. Ini meningkatkan keterlibatan, engagement, dan membuat pengguna tetap aktif di platform. Yang kedua, ada analisis tren dan viralitas. Dengan memproses big data dalam jumlah besar, TikTok dapat mengidentifikasi tren yang sedang berkembang berdasarkan tagar atau hashtag, musik yang sering digunakan, atau pola interaksi. AI juga dapat membantu pembuat konten dan pemasar dalam mengambil keputusan mengenai strategi konten. Dan yang terakhir adalah optimasi iklan dan monetisasi. AI digunakan untuk menargetkan iklan dengan lebih efektif berdasarkan perilaku penggunanya. Dari data interaksi, preferensi, dan riwayat tontonan digunakan untuk menampilkan iklan yang lebih relevan, sehingga meningkatkan tingkat konversi. Kesimpulannya adalah Big Data dan AI bekerja sama dalam ekosistem TikTok untuk memahami perilaku pengguna, meningkatkan personalisasi, serta mengoptimalkan pengalaman dan monetisasi platform. Machine learning memainkan peran utama dalam menyaring dan menganalisis miliaran data setiap hari. Sementara AI membantu dalam otomasi keputusan, baik dalam moderasi konten, rekomendasi video, hingga strategi pemasaran. Sekian presentasi dalam studi kasus Big Data dalam aplikasi TikTok. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.